Satu kebaikan, satu ibadah meliputi banyak kebaikan yang lainnya. Contoh sederhananya misalnya begini, Bapak Ibu sholat tidak puasa tidak apa-apa, karena memang syarat sahnya rukun sholat tidak harus puasa. Tetapi kalau Bapak Ibu puasa tidak boleh tinggal sholat, karena puasanya bisa kurang lebih seperti itu. Maksudnya satu kebaikan meliputi banyak kebaikan. Adapun yang kedua, yang tadi saya dipesenin sama Habib Mami, nggak usah lama-lama, 15 menit aja, jadi ngajinya cepat, nggak boleh lama-lama. Mau lama-lama sebentar, sudah nonton berapa jam? Saya biasanya 2 jam sampai 3 jam, secukupnya ya. Ngaji harus selesai, kalau tidak selesai nanti dosa saya. Yang kedua, kata beliau al-Hujjatul Islam al-Imam Ghazali, karena memang puasa ini adalah ibadah, salah satu ibadah yang bisa menjadi sarana kita untuk memerangi musuh abadi kita. Kita ini punya musuh abadi. Siapa musuh abadi kita, Bapak Ibu? Syaitan. Kata baginda Nabi SAW, Inna syaitana yajri min ibni Adam. Setan itu masuk ke dalam diri anak Adam, majarodan, seperti mengalirnya darah. Fadhu ibu majariyahu bilju, kata baginda Nabi. Maka sempitkanlah jalannya dengan lapar. Karena setan itu ketika sudah masuk ke dalam diri manusia, dia akan meninggalkan bibit keburukan. Hadis ini sekaligus menafsiri hadis yang juga masyhur ketika bulan suci Ramadan, di mana kata baginda Nabi SAW, ketika Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kenapa dikatakan menafsiri hadis ini? Karena seringnya banyak pertanyaan, termasuk saya sendiri di Batam ini, Bapak Ibu, sering ditanya sama orang. Katanya bulan suci Ramadan itu setan-setan dibelenggu, tapi ngapa masih ada orang yang bermaksiat? Ada pada katanya bulan suci Ramadan ini setan-setan dibelenggu, tetapi kenapa masih ada orang yang berbuat dosa? Ada pada jawabnya ada di hadis yang pertama tadi, bahwasanya setan itu ketika sudah masuk ke dalam diri manusia, kata baginda Nabi, dia akan meninggalkan bibit keburukan. Artinya apa? Walaupun setannya sudah dibelenggu, bibit keburukannya masih
tertinggal. Maka jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk introspeksi diri kita. Jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk mengevaluasi diri kita. Apakah di bulan suci Ramadan yang akan datang ini hati kita masih condong kepada kebaikan atau tidak? Apakah di bulan suci Ramadan ini kita masih berat untuk melakukan kebaikan atau tidak? Kalau di bulan suci Ramadan ini hati kita masih condong kepada keburukan, berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bisa jadi, mohon maaf sebelumnya, bisa jadi banyak kekhilafan, banyak kealpaan, banyak kesalahan yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Maka berbanyaklah istighfar, berbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita jalani membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa kembali kepada fitrah kita. Amin Allahumma. Sebagai orang yang menghambakan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu fitrah kita. Sebagai seorang hamba yang menuhankan Allah Subhanahu, tidak menuhankan yang lainnya, itu kembali fitrah namanya, seperti itu. Yang mana di dalam puasa kita ini banyak sekali dedikasi yang sangat luar biasa dari puasa ini, yang tentunya harus bisa kita ambil ilmunya untuk terus kita amalkan. Apa tujuan kita berpuasa ini pun tidak kalah penting. Apa Bapak Ibu, kita disuruh puasa sama Allah, tujuannya supaya apa? Bapak Ibu disuruh puasa itu tujuannya supaya apa? Fakir. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum supaya kalian semuanya bertakwa. Seperti apa wujudnya la'allakum tattaqun, ini juga harus dipahami. Jangan sampai puasa tahun-tahunan sampai puluhan tahun tapi wujudnya la'allakum tattaqun tidak paham. Ini tentunya sebuah kerugian ya. Makanya pentingnya kita ngaji ya Bapak Ibu. Boleh saya uraikan, tapi sampai jam 12 mungkin. Tidak apa-apa. Orang yang potong ngaji diatur-atur habis katanya waktunya, belum selesai kok. Kopinya dingin juga, ada kopinya Gus. Ya, sedikit tentang Bapak supaya melengkapi ya. Banyak sekali pemahaman takwa Bapak Ibu. Yang paling masyhur takwa itu, pendapat yang paling masyhur sering kita dengar, takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya tentunya itu betul. Tapi ini bahasanya masih berubah ya. Kaifiahnya di dalamnya macam-macam yang mungkin setiap orang beda-beda. Tapi ini ada satu pemahaman takwa yang lebih sederhana, yang mungkin akan lebih mudah dicerna, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, di mana kata beliau Sayyidina Ali, takwa itu mencakup 4 hal. Dan 4 hal ini nanti kita kaitkan dengan puasa supaya kita tahu wujudnya la'allakum tattaqun itu seperti apa, supaya kita bisa terus amalkan tidak hanya di bulan suci Ramadan, menjadi orang yang takwa itu terus sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu. Apa itu? Yang pertama kata beliau Sayyidina Ali, takwa itu ada al-khawfu minal jalil, takut terhadap sifat jalalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu Allah memiliki sifat jalal, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kita berbuat, baik lahir maupun batin, meskipun yang masih terbersih di dalam hati sekalipun, Allah Maha mengetahuinya. Di dalam puasa ini adalah dedikasi terbesar yang diajarkan puasa kepada kita, di mana puasa mengajarkan kita untuk menghindari perbuatan dosa baik lahir maupun batin, baik dosa besar ataupun dosa kecil, meskipun yang terbersih di dalam hati kita sekalipun, puasa melarangnya, puasa mengharamkannya. Kalau sampai kita lakukan, gugur dalam puasa kita. Inilah wujudnya al-khawfu minal jalil. Paham? Hanya jadi persoalan pada Bapak Ibu, kita ini takut melakukan perbuatan dosa ketika Ramadan, ketika puasa. Itu karena apa? Karena takut puasanya
takut gugur pahala puasa. Betul apa betul? Ya, sesudah ngaji ini kalau mindsetnya dirubah. Kita ini takut melakukan perbuatan dosa, tidak semata-mata takut gugur pahala puasanya, tapi takut Allah tidak takut Allah apapun yang dipahamkan seperti itu penting. Soalnya kalau tidak dipahamkan seperti itu, nanti selesai Ramadan ya kembali lagi seperti semula. Ya apa ya? Karena dianggapnya tidak boleh melakukan perbuatan dosa itu ketika puasa. Giliran sudah tidak puasa, udah boleh lagi, udah gak apa-apa, udah gak puasa. Ya apa ya? Jadi kelirunya kita. Jangan ya. Bangun terus sahabatnya jadi orang yang takwa. Kata Sayyidina Ali, harus ada perilaku al-khawfu minal zalim di dalam dirinya, sebagaimana kita itu puasa. Yang kedua, kata beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ada wal amalu bitanzil, beramal dengan dasar-dasar yang diturunkan. Di dalam puasa kita dididik tidak boleh melakukan amaliyah yang tidak mendasar. Segala bentuk perbuatan kita, perilaku kita harus sesuai dengan kaidah agama. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari kaidah agama Islam. Di mana itu semua apabila kita lakukan bersama bisa menyebabkan gugurnya pahala puasa kita. Khususnya terhadap amal soleh. Ini makanya kita ini kaum nahdliyin atau warga nahdliyin atau NU ini tidak bisa lepas dari yang namanya sanad ya. Sanad ini penting karena untuk mewujudkan ketakwaan itu, kata Sayyidina Ali, ada wal amalu bitanzil, di mana tidak boleh kita beramal tanpa dasar-dasar yang diturunkan. Karena sanad itu penting Pak, supaya kita harus sambung sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril sampai Rabbul Ka'bah. Termasuk zikir itu ada sanadnya yang beliau Allah yarham Allah Qur'an ajarkan kepada kita dari guru beliau Simbah Kiai Abdullah Asrori Al-Ishaqi. Itu beliau dapat dari abahnya dari gurunya sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril Alaihissalam sampai Rabbul Ka'bah. Ini sangat, ini yang salah satu yang disebut wal amalu bitanzil. Tidak boleh kita beramal sembarangan sembrono, karena itu juga belum tentu bagian dari ketakwaan. Akan menjadi orang yang takwa, setiap amal perbuatan kita juga harus bitanzil. Tanzil itu maknanya ya Al-Quran yang paling pokok dari sumber segala hukum-hukum Allah adalah Al-Quran. Adapun yang ketiga, syaratnya takwa ada qanaah atau qanaah. Di dalam puasa kita diperintahkan untuk menahan nafsu, menahan lapar, dahaga, nafsu syahwat, nafsu amarah dan nafsu-nafsu lainnya. Pada dasarnya adalah untuk membangun perilaku qanaah. Syarat mutlak kita menjadi orang yang takwa itu harus ada perilaku qanaah di dalam diri kita. Apa qanaah? Qanaah itu kalau bahasa Jawanya terima mantu, bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia? Terima mantu itu apa? Oh, rela, ridho dengan segala sesuatu yang diberikan kepada Allah terhadap diri kita, ridho. Ya, itu orang yang qanaah. Dikasih kaya ya ridho, dikasih miskin ya ridho, dikasih sakit ya ridho, dikasih sehat ya ridho. Terus pokoknya dikasih apa saja ridho, rela kepada Allah Subhanahu. Sebagaimana kita puasa, kita bisa menahan hawa nafsu kita, nafsu syahwat, lapar, dahaga, sehingga tidak menjadi orang yang tamak dan tamak. Itulah wujudnya orang yang takwa. Ada qanaah di dalam diri kita. Ya nanti ibu kalau udah puasa Ramadan 1 bulan penuh, kalau sudah dikasih THR, nggak dikasih baju baru, nggak apa-apa Bu ya. Alhamdulillah yang betul. Ibu-ibunya belakang juga ketumbal itu. Ini Habib ini datang ke sini mau bikin resah kita aja Bu, bukan mau bikin resah Bu, mengajarkan qanaah. Ya, jangan nanti gara-gara lebaran ribut sama suaminya.
Paham? Yang terakhir kata Sayyidina Ali, halo, masih dengar? Orang yang takwa kata Sayyidina Ali itu banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan baik. Itu pun yang terjadi di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahala sehingga orang berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Itulah wujudnya orang yang takwa. Itulah wujudnya orang atau takut yang Allah. Hanya jadi masalah bagi kita ini berlomba-lomba dalam perbaikan ya Ramadan kok. Selesai Ramadan ya kembali semula. Ya harus Qurannya ya luar biasa kalau Ramadan saja. Sholat sunnahnya luar biasa ya Ramadan saja. Selesai itu kembali semula. Ya jangan ya. Pokoknya saya pesan betul Ramadan kali ini belum tentu kita bisa jumpa Ramadan tahun akan datang Pak Ibu. Diambil hikmahnya, kita bangun ketakwaan sebenar-benarnya ya. Perbanyak amal sholat tidak hanya Ramadan tetapi seterusnya. Maka jadikan momen puasa Ramadan ini betul-betul untuk mendidik kita supaya menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin Allahumma. Paham Bapak Ibu? Sudah tahu wujudnya orang yang takwa seperti apa? Sudah tahu. Sebagaimana Bapak Ibu puasa di bulan Ramadan, itulah wujudnya orang yang takwa. Diamalkan ya seterusnya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Lisannya dijaga, matanya dijaga. Ya sebagaimana kita puasa Ramadan, amal ibadahnya, kebaikannya, hatinya ditambah. Ya sebagaimana puasa Ramadan itu. Itulah wujudnya orang yang takwa. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma. Itu saja dari saya, dan kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.